Hai guys, selamat datang di channel segmen film. Oh iya, apa kabar kalian penonton film yang kalau mau nonton suka lihat dulu review filmnya? Bagi kalian yang suka film sejarah yang bertema perang, siapin dulu cemilan kalian buat nonton film terbaru yang satu ini. Di mana segmen film akan mereview film yang berjudul Rise of Conqueror tahun 2026. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Satu abad setelah Genghis Khan meninggal, Kekaisaran Mongol berjuang di tengah wabah maut hitam. Para Khan menunjuk Raja Monika untuk mempertahankan kendali atas jalur sutra. Timur Muda dari klan Barlas menentang klannya dan bersumpah setia kepada klan Mongol untuk mempertahankan perdamaian yang rapuh. Cerita dimulai di pusat kota Samarkand tahun 1363. Scene pertama, kita diperkenalkan dengan wanita bernama Khatun Aga. Dan pemeran utama kita seorang komandan pasukan dan suami dari Khatun Aga, yaitu Timur Barlas. Di malam ini, rumah mereka disantroni para pembunuh untuk membunuh raja. Tapi dengan mudah, Timur melumpuhkan sebagian pasukan dibantu oleh istrinya. Sayang, mereka gagal untuk melindungi raja sehingga dia innalillahi duluan. Lantas, kota pun berduka atas kematian raja dan banyak dari mereka ingin membalaskan dendam atas kematian rajanya. Karena gosip menyebar, para pembunuh tersebut dikirim atas perintah Tughlaq Khan. 1 tahun kemudian, Haji Barlas, yaitu pemimpin klan Barlas, memimpin pemberontakan yang membuat Tughlaq Khan marah. Tapi Timur tetap bersumpah setia kepada Mongol. Banyak dari pasukan Timur yang innalillahi, bahkan letnan kepercayaan pun menghilang. Scene berikutnya kita akan diperlihatkan aksi Timur menolong karavan dari serangan pemberontak yang mengincar mesu hitam yang akan dikirim ke Cina. Yang mana di sini kita juga akan diperkenalkan dengan Husain, sang pewaris tahta berikutnya. Keesokan harinya, ketika Timur, Husain dan Khatun sedang berkumpul, mereka kedatangan tamu yaitu Ilyas Hoja, putra Khan Timur. Dia meminta Timur untuk menghadap Khan. Ketika sampai di kota, Timur bergegas menghadap Khan. Di sini, Khan merencanakan putranya menjadi raja di Samarkand dan menunjuk Timur sebagai ketua penasihat baginya. Namun, di sisi lain Ilyas punya rencana lain. Timur bingung karena sudah berjanji mengembalikan Samarkand kepada Husain. Namun di sisi lain, dia dipercaya menjadi kepala penasihat Ilyas. Perasaan teguh pun menyelimuti pikiran Timur. Ketika Timur mendatangi jamuan malam, dia bertemu temannya yaitu Jasur. Mereka berbincang, tapi para begatur dan seisi ruangan menatap tajam tertuju pada Timur seolah tak menyukainya. Di tengah-tengah perbincangan jamuan malam, tiba-tiba Timur dan para prajuritnya mengalami pendarahan di hidung karena minuman mereka telah diracun. Seketika mereka dibantai oleh pasukan Ilyas. Untungnya Timur berhasil melawan dan melarikan diri, meskipun tergopoh dan kepalanya sedikit liur. Lantas Timur pergi bergegas untuk menemui istrinya. Alangkah terkejutnya ketika Timur melihat kamp istrinya dan mendapati kamp tersebut sudah hangus terbakar, serta pasukan Husain pada innalillahi. Tiba-tiba dia kembali bertarung dengan pasukan Ilyas yang mengejarnya dan pingsan. Lantas Timur bangun dari sadarnya dan mendapati dia telah ditolong oleh penyihir Zoroaster. Di sini Timur memaksakan ingin pergi dari kamp tersebut, padahal belum sembuh sepenuhnya. Dia kembali terkejut karena letnan yang dulu dia pikir telah innalillahi ternyata masih hidup. Setelah berbincang untuk bernostalgia, Timur memutuskan untuk kembali hingga lukanya sembuh. Setelah melakukan sholat subuh, Timur berlatih pedang setelah letnan memberi motivasi untuk kembali menjadi kuat dan mewujudkan ramalan ayahnya tentang Timur yang menjadi Raja Samarkand. Di tengah perbincangan, Timur mendapat kabar bahwa Husain masih hidup, seolah menjadi harapan tentang istrinya yang juga masih hidup. Kabar ini mereka dapatkan setelah menangkap Jasur. Namun Timur malah membebaskan Jasur yang dianggap telah menyelamatkan hidupnya dari acara pembunuhan jamuan Ilyas.
Mereka pun pergi menuju Khurasan untuk menemui seseorang. Alangkah senangnya Timur mendapati istrinya yang ternyata masih hidup dan mereka pun berpelukan. Lantas, istrinya membawa Timur untuk bertemu Husain. Jamuan makan malam pun mereka lakukan untuk merencanakan aksi selanjutnya untuk menuju Samarkand. Di malam yang gelap, Timur melakukan sholat istikharah di malam hari untuk meminta petunjuk dan Timur pun pada akhirnya bergabung dengan Husain. Lalu Timur dan Husain melakukan aksi membakar rumput di sepanjang pintu masuk kota Samarkand, seolah ribuan pasukan siap menyerbu kota tersebut. Di Samarkand, Husain mengeksekusi pasukan yang mengikuti Ilyas meskipun telah menyerah. Namun Husain dan Timur adalah dua orang yang berbeda, sehingga Timur mencoba mencegah, namun Husain tetap mengeksekusi para pengikut Ilyas. Kini, pertempuran yang mereka harapkan tak dapat dihindarkan setelah Ilyas mendapat kabar Samarkand telah jatuh. Ilyas bergegas menuju Samarkand dan para pasukan Timur menuju utara yang akan mempertemukan mereka. Perang itu dikenal dengan nama Battle of Mud, gelut di letak. Ilyas datang dengan ribuan pasukan dan Timur bersiaga dengan ratusan pasukannya. Di sisi lain, Husain juga bersiap di atas bukit. Dan genderang drum pun dimulai yang menandakan pertempuran akan segera dilakukan. Dengan kepintaran Timur di medan perang dan strategi cerdiknya, dia menggunakan senapan dari Cina yang dibawa Jasur untuk menumbangkan para kavaleri Mongol. Para Mongol pun bertumbangan, namun ini bukan akhir karena pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Lantas, Ilyas menyerbu pasukan Timur. Husain yang menonton, dia bahkan tak bergeming untuk membantu meskipun Timur telah meminta pertolongan. Akhirnya, pasukan Timur hancur dan semua pasukannya innalillahi lagi. Subhanallah sekali, Timur selamat dari kematian dan pergi untuk menemui istrinya. Namun, dia mendapati istrinya terbaring sekarat, lalu memberikan wasiat untuk menjaga anaknya. Akhirnya, istrinya pun menghembuskan nafas dan pergi selama-lamanya. Tragis, tahta hilang padahal dia adalah penerus kerajaan dari suku Barlas, lalu dihianati oleh Mongol meskipun telah bersumpah setia, terus dihianati sahabatnya, dan sekarang ditinggal mati oleh istrinya. Dengan penuh amarah, Timur kembali ke Samarkand menemui Husain dan memutuskan ikatan persahabatan. Alangkah terkejutnya Timur setelah mengetahui fakta bahwa yang membunuh raja adalah Husain dan membuat semua kerusakan ini karena dia tidak menyukai kepemimpinan kakeknya, ditambah usianya sudah uzur. Tapi sisi baiknya Timur tidak menghabisi langsung Husain karena fokus utamanya adalah Ilyas. Timur kembali menghadap Ilyas di luar kota Samarkand demi perdamaian dan keselamatan anaknya. Mereka bermain bidak dan berbincang. Setelah perbincangan dengan penuh ketegangan, di sini Timur ingin mengakhiri semuanya. Tapi yang tidak mereka ketahui, Timur sudah merencanakan untuk meracuni pasukan Ilyas dan membakar kem Mongol, serta merebut kembali tahta dari Husain dengan bantuan pasukan Zoroaster. Setelah mengalahkan Ilyas dan merebut kembali tahtanya, Timur akhirnya memimpin pasukan dan mengalahkan Golden Horde serta mengakhiri kejayaan Kekaisaran Mongol. Dan selesai. Kalau kalian suka ceritanya, klik like, subscribe, komen, dan share ya. Tunggu aja cerita berikutnya. Sampai jumpa.